Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, saya Saiful Arif Kosasih, mahasiswa S2 PJJ UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat sebagai tugas akhir ujian semester yang pertama, mata kuliah studi literatur pendidikan bahasa Arab. Sebagaimana yang telah ditugaskan oleh dosen kami, Bapak Dr. Muhsin Riyadi, bahwa di dalam video tersebut harus bisa menjelaskan materi yang sudah diajarkan mulai dari pertemuan modul 9 sampai dengan 15. Dari pertemuan modul 9 sampai 15 ini kami coba simpulkan seenggaknya ada 5 topik pembahasan. Kami rangkum menjadi 5 topik pembahasan. Yang pertama tentang tafsir tematik. Kemudian yang kedua tentang kritik hadis. Yang ketiga tentang konteks historis hadis menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang keempat tentang studi teks dan analisis konten. Dan yang kelima atau yang terakhir tentang pemetaan riset PAI. Yang pertama tentang tafsir tematik. Nah, tafsir sendiri itu adalah penjelasan dari Al-Quran, dari wahyu-wahyu Allah. Ada beberapa ayat Quran kemudian ditafsirkan, yang tujuannya itu untuk memudahkan orang-orang dalam memahami Quran itu sendiri. Nah, tafsir dalam perkembangannya itu terus berubah-ubah. Dari yang sebelumnya itu tafsir yang bersifat konservatif, seperti ulama-ulama salaf, seperti kitab Jami'ul Bayan. Nah, sekarang mulai bergeser ke tafsir-tafsir yang lebih bersifat maudhu'i atau tematik, yang tafsir ini hanya membahas pada tema-tema tertentu. Tidak seperti tafsir yang konservatif, mentafsiri dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian yang menarik juga dari pembahasan tafsir ini, sebenarnya Quran itu bisa dipahami oleh siapapun, tapi melalui alat, dan alat itu bernama tafsir. Dan untuk belajar tafsir pun juga
seorang harus memahami dasarnya juga, seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof, dan sebagainya. Itu penting untuk bisa memahami tafsir juga, eh, tentang asbabun nuzul, kajian historis tentang ayat ini diturunkan di mana, itu juga penting dalam tafsir. Dan ketika seorang sudah bisa belajar dan memahami tafsir, itu juga bisa berarti dia sudah bisa memahami beberapa makna-makna ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian yang pembahasan yang kedua terkait dengan kritik hadis. Kritik hadis di sini bukan berarti kita orang yang zaman sekarang itu mengkritik isi hadis mentah-mentah atau menolak misalkan isi hadis tentang perintah atau larangan, bukan. Nah, kritik hadis ini sebenarnya adalah upaya penelitian yang lebih mendalam terkait dengan isi atau matan hadis dan sanad atau mata rantai periwayat hadis. Dan tujuan utamanya adalah untuk memfilter. Ada beberapa hadis itu yang secara sanad sahih dan ada juga yang secara sanad dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Nah, kritik hadis itu bermain di wilayah itu. Jadi sekali lagi bukan berarti kita kemudian mengkritik apa yang dikatakan oleh Nabi, bukan. Tapi kita berusaha lebih cermat memfilter hadis-hadis yang sahih secara sanad dan matan, dan mana hadis-hadis yang dhaif atau bahkan maudhu secara sanad atau matan. Nah, kenapa kritik hadis ini diperlukan? Karena dalam sejarahnya itu kan pembukuan hadis, awal mula pembukuan dengan setelah wafatnya Nabi ini lumayan ada jeda yang lama. Kemudian terkadang ada juga sebagian kelompok yang entah itu dengan sengaja atau tidak dengan sengaja membuat atau memalsukan hadis untuk kepentingan politik tertentu, kekuasaan atau fanatik golongan. Nah, inilah mengapa kritik hadis itu penting untuk meminimalisir atau menyiasati tidak terjadinya pemalsuan hadis oleh satu kelompok atau golongan. Dan sedikit tambahan terkait dengan hadis, ada beberapa sahabat yang terkenal dengan hafalan hadisnya banyak, di antaranya Imam Bukhari, kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah termasuk di antaranya, kemudian Jabir bin Abdullah. Itu para sahabat yang memiliki hafalan yang banyak terkait dengan hadis. Dengan ulama-ulama yang terkenal fan dalam hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim yang dikenal dengan Sahihain atau Muttafaqun alaih. Lalu ada ulama-ulama yang kitab hadisnya itu dikenal dengan sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan satu lagi Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Ya Allah, satu laginya Abu
Dawud, Nasa'i. Oke, kita lanjut dulu deh. Kemudian yang selanjutnya adalah konteks historis hadis menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Inti dari pembahasan ini adalah memahami hadis itu wajib harus melihat situasi atau konteks saat hadis itu diucapkan, atau dalam kata lain harus memahami asbabu wurudil hadis. Jadi tidak semata-mata memaknai hadis itu secara harfiah, tapi kita juga harus bisa memahami secara utuh bagaimana hadis ini diturunkan dan dalam keadaan seperti apa. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan studi teks dan analisis konten. Poin inti dari materi studi teks dan analisis konten adalah teks itu adalah data yang hidup dan dinamis, dan ternyata teks itu bukan hanya tentang tulisan, tapi juga meliputi media sosial, produk budaya, lukisan, prasasti. Itu juga termasuk teks yang itu hidup dan dinamis, artinya bisa digali apa maknanya. Nah, pesan utamanya penelitian teks saat ini menggunakan teknologi digital atau yang kita sering mengenal dengan AI gitu ya, untuk mengungkap pola, sentimen, dan ideologi tersembunyi di balik tumpukan data teks yang besar. Kemudian yang terakhir, pemetaan riset PAI. Nah, ini poin penting adalah evaluasi arah riset pendidikan agama Islam. Karena ketika PAI ini hanya membahas tentang manajemen umum tanpa mencari inovasi-inovasi baru, maka PAI ini akan cenderung ya gitu membosankan. Nah, perlu ada inovasi-inovasi baru atau topik-topik baru, semisal digitalisasi PAI, pendidikan inklusi. Nah, ini tujuannya agar PAI ini terus inovatif dan relevan. Ada beberapa, jujur kami harus menyampaikan, ada beberapa memang materi kami kurang menyerap secara utuh, dan itu memang murni dari keteledoran kami. Selama saya belajar studi literatur pendidikan bahasa Arab ini, ada juga beberapa hal yang saya merasa wawasan saya semakin terbuka, bahwa saya baru mendengar bahwa ternyata teks itu sesuatu yang hidup, dan teks itu bukan hanya terikat dengan tulisan, tapi juga bisa saja bentuk bangunan, relief, itu juga dianggap teks yang itu hidup dan dinamis. Nah, ini menurut saya menarik, karena setahu saya dulu itu kalau teks ya tulisan, dan apa yang tertulis itulah maknanya. Setelah saya belajar tentang studi teks itu ternyata luas gitu, dan apa yang dimaknai sekarang itu 10, 20 atau 100 tahun yang akan datang mungkin bisa
berbeda maknanya. Eh, Secara khusus kami sampaikan jazakumullah khair kepada dosen kami Bapak Dr. Nasim Riyadi, eh, dan kami juga mohon maaf jika selama pembelajaran itu kami nggak bisa fokus dan istiqomah untuk mengikuti arahan beliau. Jazakumullah khair atas waktunya Bapak. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.